اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 10 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam dan kita sudah membahas sampai hadis 166. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi pada sakit beliau alladzi lam yaqum minhu yang beliau tidak bangkit lagi darinya, maksudnya beliau wafat akhirnya. La'anallahu, semoga Allah melaknat al-yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa dilaknat? Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiyaihim, kuburan nabi-nabi mereka, masajida, sebagai masjid-masjid. Qalat, Aisyah mengatakan, walaula dzalika, kalaulah tidak karena hal tersebut, la ubriza, sungguh akan ditampakkan qabruhu, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu, hanya saja khusya, dikhawatirkan, ayyutakhadha, bahwa kuburan Nabi dijadikan masjidan, sebagai masjid, maka akhirnya disembunyikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis 166 ini sama dengan hadis 165 yang isinya larangan membangun masjid pada kuburan. Kalau ada kuburan mau dibuat masjid boleh, tapi syaratnya kuburannya harus disingkirkan. Maka sisa-sisa jenazahnya yang sudah menjadi tulang belulang itu harus dibersihkan, dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau sudah dipindahkan, baru kemudian tempat itu dibuat sebagai masjid boleh. Ada dua larangan dalam hal ini. Larangan pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini termasuk dosa besar karena diancam dengan la'ana, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar sebagaimana sudah pernah kita bahas adalah dosa yang ciri-cirinya itu diancam dengan salah satu dari 4 hal. Diancam dengan laknat Allah, itu dosa besar. Diancam dengan murka Allah, itu dosa besar. Diancam dengan hukuman di neraka, itu dosa besar. Dan diancam dengan hukuman had di dunia, potong tangan, rajam dan sebagainya, itu semuanya adalah dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, larangan yang berkaitan dengan hal ini adalah sholat menghadap ke kuburan. Ini ada kuburan, kita bersengaja sholat menghadap kuburan ini. Ini juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya mengatakan, la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian itu salat menghadap kepada kuburan, atau naha, Rasulullah melarang, anis salati, dari salat, ilal kuburi, menghadap kepada kuburan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Apa hukumnya salat menghadap kepada kuburan? Setelah kita tahu dilarang, salatnya itu sah atau tidak sah? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Tapi kata Imam Bukhari, salatnya masih sah, tetapi perbuatannya itu salah. Jadi dia berdosa karena melanggar aturan Nabi. Tapi apakah salatnya harus diulangi? Tidak diulangi. Imam Bukhari berdalil dengan riwayat bahwasanya Sayyidina Anas pernah salat menghadap kuburan. Dia nggak tahu kalau itu kuburan. Maka diingatkan oleh Sayyidina Umar yang lewat, al-qabr, qabr, itu ada kuburan, ada kuburan. Nah, maka Sayyidina Anas kemudian melanjutkan sholatnya, tapi setelah itu dia pindah tempat. Sholatnya tidak diulangi, menunjukkan bahwa sholatnya masih sah. Okay?
tapi jangan disengaja melakukan hal tersebut karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 167. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, laisa, tidaklah, minna, termasuk dari golongan kami, golongan umat Islam, man daraba, orang yang memukul, al khududa, pipi, wa syaqqa, dan merobek, al juyuba, belahan baju, wa da'a, dan berteriak-teriak, bid'awal jahiliyah, dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Hadis ini maksudnya adalah kalau ada kematian kita tidak boleh meratap. Meratap itu bagaimana? Ini memukuli pipi, ya. Jadi pipinya ditampari sendiri, atau merobeki belahan-belahan baju sini nih dirobek, ya. Kemudian teriak-teriak, misalnya kalau dulu mengatakan wajabalah, ini adalah orang yang mati, ini adalah gunung saya, maksudnya saya perlu kepada dia, kalau saya tidak ada dia saya tidak bisa hidup. Seolah-olah bumi yang tidak ada gunungnya akan goncang, bumi ini tidak akan bisa digunakan. Nah, seperti ini ucapan-ucapan jahiliyah tidak boleh diungkapkan. Kematian orang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita dapat pahala, kemungkinan kedua kita dapat dosa. Kalau kita ridho, rela hati kita terhadap kematian tadi, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak ridho, dibuktikan dengan melakukan ratapan ini kita dapat dosa. Ridho dapat pahala, tidak ridho dapat dosa. Maka harus ridho. Bagaimana ridhonya? Ridhonya adalah dengan cara kita menerima apa adanya yang ditakdirkan oleh Allah. Rasul bersabda, innallaha ta'ala, Allah ta'ala idza ahabba qauman, kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, falahur ridho, dia mendapat ridho Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, falahu sukhtu, dia juga mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka hati harus ridho. Bagaimana kalau menangis netes air mata? Boleh. Bagaimana kalau hatinya susah, hatinya sedih, wajahnya jadi murung? Boleh, enggak ada masalah, karena tidak dilarang sedih, tidak dilarang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu tadma' atau tadma'ul ain, mata boleh melelehkan air mata. Wa yahzanul qalbu, hati boleh susah. Wala naqul, tapi kita tidak boleh berkata illa ma yurdi rabba, kecuali apa yang membuat Allah ridho. Wallahi, demi Allah, inna bifiraqika, sesungguhnya kami berpisah dengan kamu, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anakku yang mati, lamahzunun, sungguh kami ini sedih, susah. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Ini sabda Nabi ketika kematian putranya yang bernama Ibrahim. Pada usia putra tersebut 1,5 tahun. Ini terjadi pada tahun 10 Hijriah, jadi menjelang wafat Nabi SAW. Nabi wafat kan 11 Hijriah. Nah, beliau kematikan anaknya sambil menangis beliau. Maka ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, apa ini kok nangis-nangis kayak gini? Nah, maka Rasulullah menjawab, mata boleh menangis, hati boleh susah, tapi yang penting mulut. Mulutnya ngomong apa? Kalau mulutnya meratap-ratap, menjerit-jerit, nah itu yang dimurkai oleh Allah. Tetapi kalau dia mengucapkan yang baik-baik, nggak ada masalah. Berdoa, ya Allah berilah ganti saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bagus, nggak ada masalah. Karena itu dalam masalah kematian orang kita boleh melakukan dua. Satu, mata menangis boleh, hati sedih boleh. Kedua, kita boleh ngajak bicara sama orang yang sudah mati tadi. Karena di sini Nabi mengatakan, demi Allah kami pisah dengan kamu wahai anakku Ibrahim, kami sedih. Ini anaknya sudah mati, tapi diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah seperti ini. Ini bukan termasuk perkara yang bid'ah karena dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan 168. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, man syahida barang siapa yang menyaksikan al janazata jenazah hatta yusalla alaiha sampai disolatkan terhadapnya, falahu qiratun maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana sampai dikuburkan, falahu qiratani maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila ditanyakan, wamal qiratani apakah 2 qirat itu? Qala beliau menjawab, mithlu semisal al jabalaini 2 gunung al azimaini yang besar-besar. Wali Muslim dalam riwayat Imam Muslim, asgharuhuma yang paling kecil dari gunung tadi, mithlu jabali Uhudin seperti gunung Uhud yang ada di utara kota Madinah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah melakukan 2 hal. Pertama, mensolatkan jenazah, pahalanya 1 qirat. Yang kedua, mengantar jenazah ke kuburan, pahalanya 1 qirat. Maka kalau sholat jenazah habis itu mengantar, berarti pahalanya 2 qirat. Kalau sholat saja habis itu pulang, pahalanya 1 qirat. Atau tidak mensolatkan tapi mengantar saja, pahalanya 1 qirat. Yang paling inti adalah mensolatkan. Kenapa? Karena mensolatkan ini adalah kebutuhan si jenazah. Kalau mengantar ini pasti sudah ada, ya. Tapi kalau disolatkan, semakin banyak yang mensolatkan, itu semakin menguntungkan jenazah tadi. Karena semakin banyak yang mensolatkan, ini jaminan dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sholat jenazah itu kan intinya satu, mendoakan si mayit supaya diampuni Allah, intinya itu. Nah, semakin banyak yang sholat jenazah, ini semakin doanya mustajab. Karena itu Rasulullah menghasung dihadirkan 40 orang. Kalau ada orang sholat jenazah, jumlahnya totalnya 40 orang, dikabulkan doa mereka. Dalam riwayat yang lain 100 orang, dikabulkan doa mereka. Dalam riwayat yang lain 3 shaf banyaknya yang sholat itu, dikabulkan doa mereka. Karena itu sebagian sahabat Nabi kalau melihat kok yang hadir hanya sedikit yang hadir sholat jenazah, maka dibagi 3 shaf. Misalnya yang hadir cuma 6 orang, nah, dibagi 3 shaf. Shaf pertama 2 orang, belakangnya 2 orang, belakangnya 2 orang, supaya yang mensolatkan totalnya menjadi 3 shaf. Nah, seperti ini menunjukkan dihasungnya memperbanyak orang yang sholat jenazah. Maka sholat jenazah ini lebih inti daripada mengantar. Karena itu kalau tidak bisa mengantar jenazah, minimal kita apa? Sholat jenazah. Kalau tidak bisa sholat jenazah karena jauh misalnya, maka minimal mendoakan. Karena itu saya teringat hari ini guru saya di Jawa Timur, Ustadzah Alia, beliau wafat. Saya minta kita untuk mendoakan beliau. Kita tidak usah mensolatkan beliau karena tempatnya jauh, tapi kita doakan saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ighsil khatayaha bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma nawwir qabraha. Allahumma wassi' qabraha. Allahumma wassi' madkhalaha. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma abdilha zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahlih wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar wa sallallahu sallam baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekedar tambahan informasi saja ya, beliau adalah guru saya dalam bidang ilmu hadis hukum. Yang saya baca ini adalah hadis hukum. Nah, guru saya adalah beliau Ustadzah Alia. Sehingga apa yang saya sampaikan ini salah satunya sumbernya dari apa yang sudah saya dapatkan dari guru saya ini. Maka seolah-olah panjenengan semua juga adalah murid beliau karena saya mengajar panjenengan dan beliau mengajar saya. Baik, kembali ke hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa orang kalau mengantar jenazah itu paling bagusnya adalah hatta tudfan, sampai dikuburkan.
Kalau belum dikuburkan jangan pergi dulu. Karena kalau belum dikuburkan kita sudah pergi, kita belum mendapatkan pahala 2 qirat tadi. Maka sabar dulu, okay, sampai selesainya menguburkan. Sudah dikuburkan tapi belum selesai, kita pergi, itu sudah mendapatkan 2 qirat. Tetapi lebih utama kalau kita menunggu sampai selesai, betul-betul penguburannya selesai, sampai tanahnya sudah dikembalikan semuanya, sampai menggunduk. Nah, orang-orang kemudian mendoakan, baru setelah itu kita pergi. Ini yang paling utama. Tapi seandainya penguburan belum selesai, kita sudah pergi, itu sudah kita mendapatkan 2 qirat. Karena dalam hadis yang lain disebutkan hatta tudh fil lahad, sampai si jenazah ini dimasukkan dalam liang lahatnya. Tidak harus sampai betul-betul selesainya penguburan. Tapi di sini hatta tudfan, sampai dikuburkan. Dalam hadis yang lain hatta yufragh, sampai selesai penguburan.